Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, semoga diberikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa ketemu lagi di video baru aku. Di video kali ini aku akan bahas evaluasi budgeting mingguan di minggu pertama bulan September. Sebelumnya aku mohon maaf banget baru bisa upload hari ini. Karena qadarullah selama seminggu ini mamaku tuh sakit, jadi aku ngerawat beliau. Alhamdulillah karena aku ada di Bekasi, jadi aku bisa ngerawat mamaku. Saat ini mamaku udah pulang ke rumah dan kondisinya lumayan membaik, jadi aku baru bisa upload lagi hari ini. Rasanya kangen banget ya teman-teman, padahal aku baru beberapa hari nggak upload di YouTube. Yuk sekarang kita balik lagi ke video ya teman-teman. Jadi untuk evaluasi di minggu pertama ini dari tanggal 1 sampai 8 September. Seperti biasa aku udah mencatat rekap pengeluaran di minggu pertama di buku catatan ini ya. Buat teman-teman yang udah sering lihat video aku pasti nggak heran dengan buku catatan ini. Ini adalah buku rekap catatan pengeluaran di setiap bulannya ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah mulai rutin mencatat semua pengeluaran dari bulan Juni sampai saat ini. Nah buat teman-teman yang belum konsisten mencatat semua pengeluaran di setiap bulannya, mungkin kalian bisa coba ya dengan metode yang aku pakai. Untuk penjelasan lengkap dan tips rutin mencatat pengeluaran setiap bulannya, kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya. Ini dia catatan pengeluaran aku di bulan September khususnya untuk minggu pertama. Karena di minggu pertama dan kedua aku masih mudik, jadi pengeluarannya nggak terlalu maksimal. Sekarang yuk kita mulai untuk evaluasi budgeting di minggu pertama bulan September. Seperti biasa, untuk evaluasi kita akan isi kolom aktual dan selisih. Yang pertama ada pos listrik. Di sini budgetnya belum terpakai. Karena alhamdulillah untuk token listrik di bulan sebelumnya itu masih tersisa. Jadi untuk di minggu pertama ini aku nggak beli. Lanjut untuk pos BBM, di sini nggak terpakai untuk budgetnya karena kemarin aku itu nggak pergi kemana-mana. Untuk pos kuota di sini terpakai 250.000. Memang aku selalu budgetkan untuk kuota ini di minggu pertama karena pas banget kuota itu habis selalu di awal bulan. Jadi 250.000 ini bukan untuk seminggu tapi sebulan ya teman-teman, dan ini aku udah berdua dengan suami. Untuk pos air galon di sini aku nggak budgetkan karena masih ada ya teman-teman. Untuk budget belanja bulanan, alhamdulillah di sini belum terpakai karena seperti yang aku bilang tadi aku masih mudik, jadi memang aku tinggal di rumah mamaku. Lanjut untuk pos belanja mingguan di sini terpakai 100.000, kesehatan tidak terpakai, dana tak terduga tidak terpakai, dan jajan terpakai 50.000. Nah setelah aku jumlahkan totalnya yang terpakai adalah 400.000 ya teman-teman. Dan lanjut kita isi untuk kolom selisih. Untuk selisih didapatkan dari nominal budget dikurang nominal aktual dari setiap posnya. Yang pertama untuk kategori listrik di sini selisihnya 100.000 karena belum terpakai. Untuk BBM 25.000, kuota 50.000, belanja bulanan 50.000, kesehatan 50.000, dan dana tak terduga 50.000. Sedangkan untuk belanja mingguan dan jajan gak tersisa ya teman-teman. Nah di sini aku mau lanjut menjumlahkan dari sisa budget di minggu pertama. Kalau dilihat secara sekilas lumayan banyak ya teman-teman untuk sisa budget di minggu pertama. Nah ini dia sisa budget di minggu pertama yaitu 325.000. Alhamdulillah banget ya teman-teman, untuk sisanya lumayan banyak. Seperti biasa untuk sisa budget di minggu pertama ini akan aku masukkan kembali ke budget bulanan. Alasan aku kenapa uangnya itu selalu aku kembalikan ke dompet bulanan karena kita nggak bisa memprediksi minggu-minggu kedepannya akan seperti apa. Jadi dari sisa budget tersebut aku gunakan untuk mengcover di minggu-minggu selanjutnya. Nah itu dia cara aku supaya budgetnya tetap cukup sampai akhir bulan.
Karena kalau sisa budget setiap minggunya itu langsung aku masukkan ke dalam tabungan, kemudian di akhir bulan tiba-tiba aku butuh, kayaknya nggak pas banget kalau aku ambil lagi dari tabungan tersebut. Nah, makanya aku itu nabung pada saat memang di akhir bulan itu ada sisa ya teman-teman. Jadi di sini aku lebih memprioritaskan kebutuhan setiap bulannya, baru aku nabung dari sisa budget bulanan. Oh ya teman-teman, seperti biasa untuk di bagian catatan aku isi sisa budget di minggu tersebut. Ini dia hasil evaluasi budgeting di minggu pertama bulan September. Buat teman-teman yang mau screenshot, boleh ya, kalian juga bisa terapkan di rumah. Selanjutnya kita akan cek ya teman-teman di dompet mingguan aku apakah uang cashnya itu udah sesuai dengan yang di catatan. Nah, sambil aku cek, aku juga mau sharing ke teman-teman semua seberapa penting sih kita melakukan evaluasi budgeting. Menurut teman-teman, evaluasi budgeting itu penting gak sih? Boleh ya teman-teman sharing di kolom komentar. Kalau menurut aku, evaluasi budgeting itu penting banget ya teman-teman. Dan kalau kalian budgeting di awal bulan tapi nggak melakukan evaluasi di akhir bulan, sama dengan sia-sia. Karena menurut aku budgeting dengan evaluasi itu satu paket atau satu kesatuan. Dan kalau salah satunya nggak dilakukan, maka nggak akan maksimal. Dari melakukan evaluasi, kita jadi tahu pos mana yang pengeluarannya lebih besar dan pos mana yang sekiranya bisa kita press lagi untuk budgetnya. Selain itu, kita jadi punya data setiap minggunya kita mengeluarkan berapa banyak uang atau budgetnya. Kita juga jadi bisa untuk memodifikasi pengeluaran atau budget di bulan selanjutnya. Menurut aku, dari sesimpel evaluasi budgeting, kita jadi belajar banyak tentang cara mengelola keuangan keluarga kita. Walaupun pengeluaran kita itu lagi banyak-banyaknya atau ada biaya tak terduga yang terjadi di setiap minggunya, nggak apa-apa ya teman-teman, kita harus lakukan evaluasi. Nah, itu dia, menurut aku penting banget ya teman-teman kita melakukan evaluasi budgeting di setiap bulan atau setiap minggunya. Tapi buat teman-teman yang punya pemikiran yang beda dengan aku, nggak apa-apa banget karena kita nggak harus sama ya teman-teman. Karena di sini aku sharing sesuai dengan pengalaman aku dan yang aku terapkan di keluargaku. Siapa tahu yang aku lakukan ini bisa bermanfaat atau bisa menginspirasi teman-teman semua. Balik lagi ya teman-teman, kalian bisa ambil hal-hal positif dari video aku dan buang yang negatifnya. Lanjut, di video ini aku lagi masukin uang sisa budget mingguan ke dalam dompet bulanan. Ini dia dompet bulanan aku yang panjang dan yang mini ini adalah dompet mingguan aku. Untuk budget mingguan dan bulanan sengaja aku pisah supaya nanti uangnya nggak tercampur ya teman-teman, dan supaya lebih terorganisir. Nah, buat teman-teman yang mau beli perlengkapan budgeting kayak aku, untuk link pembeliannya kalian bisa klik di deskripsi box ya. Menurut aku untuk kualitasnya bagus banget dan harganya terjangkau. Buat teman-teman yang mau dapatkan free ongkir dan diskon, kalian bisa beli di Shopee video aku ya. Untuk linknya aku sematkan juga di deskripsi box. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini aku akan banyak share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Gak kerasa ya teman-teman, udah di penghujung video. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Bye-bye.